Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi kita sudah dibawakan puji-pujian oleh Song Ministry hari ini. Begitu banyak orang yang terlibat melayani Tuhan ya. Mulai dari pagi ketika belum hadir kita, mungkin kita masih bersiap-siap. Sebagian besar di antara mereka yang melayani sudah hadir di gereja, di Menara Kuningan untuk bisa mempersiapkan ibadah raya kita. Mari kita memberikan penghargaan buat semua yang sudah bertugas melayani Tuhan hari ini. Song Ministry, guru-guru sekolah minggu, para usher, multimedia dan semuanya. Saya sangat percaya semua diperhatikan Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini, bulan ini kita belajar tentang pelayanan, betul ya. Stay worship ya. Minggu pertama Pendeta Charles ya menyampaikan kepada kita, saya masih ingat, kita jangan menjadi orang yang gampang skip. Skip, betul ya? A meals kita skip. Ya, untuk hope. Tapi pelayanan jangan di skip dong. Mau melayani Tuhan skip. Minggu kedua Pendeta Andre mengingatkan kita, jangan jadi orang yang nunjuk-nunjuk orang kalau mau melayani. Iya tuh, dia tuh. Nah, minggu ketiga, kalau yang pertama kan skip. Yang kedua dia. Minggu ketiga saya. Udah siap ya? Kita mau nunjuk saya nih. Kita harus stand firm. Berdiri teguh dalam pelayanan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Masih banyak pekerjaan Tuhan. Betul ya, saya secara pribadi saya sangat beruntung sekali boleh melayani Tuhan. Saya masuk dalam pelayanan 2 periode. Dan bagi saya, kalau saya mau hidup 1000 tahun lagi, saya mati hidup selama 1000 kali, saya akan tetap memilih melayani Tuhan. Buat saya ini adalah anugerah yang terindah. Ya, selain istri saya. Karena kemarin baru bilang, kamu anugerah terindah. Kok sekarang berubah? Ya. Selain istri saya ya. Oke, hari ini kita mau membahas Esdra 4, tetapi saya mau mengingatkan dulu dari Esdra 1. Esdra 1 di sana bicara pasal 1 ayat yang kedua. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Wow, ini Kores bukan umat Tuhan loh. Tapi dia sadar ada peran Tuhan dalam setiap pencapaian dia. Pernah gak kita berpikir ini Kores bukan umat Tuhan, tapi dia sendiri tidak melupakan bahwa semua pencapaian dia itu ada peran Tuhan di baliknya. Hari ini kita pun harusnya, apalagi sebagai orang percaya, betul gak? Kita harus percaya bahwa semua pencapaian kita punya keluarga, kita punya istri, punya suami, punya anak, punya pekerjaan, punya kehidupan, punya penghidupan. Ya, bahkan kita bisa jadi murid Yesus, kita juga bisa mengalami ini dan itu. Percaya nggak bahwa ada peran Tuhan di balik semua pencapaian kita? Yang percaya boleh saya dapatkan amin dong. Iya, dan saya lihat Kores ini dia tidak lupa peran Tuhan dan dia tidak lupa pesan Tuhan. Karena dilanjutkan di sana, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Lihat, ini Kores luar biasa banget. Dia ingat peran Tuhan, dia ingat pesan Tuhan. Coba kalau orang mencapai sesuatu, masih ingat gak? Pesan Tuhan dalam hidupnya, peran Tuhan dalam hidupnya. Itu Esdra 1. Kita udah belajar melalui Pendeta Charles juga kemarin ya. Kita masuk Esdra pasal yang kedua, ayat yang ke-26 di sana dikatakan, waktu saya baca ini saat teduh dari Esdra pasal yang kedua, ini angka-angka semua. Iya enggak? Si ini berangkatnya sekian, si ini berangkatnya sekian, suku ini berangkat sekian. Tapi yang menarik, saya tertarik dengan satu ayat ini di sana dikatakan gini. Dari Rama dan Gaba 621 orang. Wow. Tak ada pembulatan di sana. Tak ada Tuhan bilang ya ada 600-an lah. Enggak ada. Bagi Tuhan satu orang pun kalau mau membangun
mau melayani, mau membangun rumah Tuhan, Tuhan hitung. Enggak perlu banyak, 1 orang. Makanya saya katakan semua kita di sini diperhitungkan Tuhan loh. Tak ada pelayanan kita ini yang terlalu kecil di mata Tuhan. Betul enggak? Mau bangun rumah Tuhan, apa Tuhan kekurangan rumah? Dia itu pembangun semesta alam. Jadi pembangunan rumah ini hanya untuk menunjukkan siapa kita. Apa hati kita, apa yang ada di hati kita itu sebenarnya. Tuhan tidak pernah kekurangan rumah, brother, sister, bapak, ibu, saudara-saudari. Dia menciptakan jagat raya dan alam semesta. Bagaimana mungkin Tuhan kekurangan rumah? Betul enggak? Semua orang yang mau terlibat, Tuhan perhitungkan. Makanya 1 orang pun dikira. 1 orang pun diperhitungkan. Jadi mari, saya sangat berharap selepas khotbah saya ini, kita tidak skip, tidak nunjuk, tapi menunjuk ke diri kita sendiri. Saya siap menjadi 1 orang itu. Karena bagi Tuhan setiap orang itu adalah seseorang. Ya kalau di Yohanes 10, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia memanggil setiap domba dengan namanya. Wow. Bisa kita bedakan ada 100 ekor domba, kita kasih nama. Ini si Iwan, ini si Budi, ini si Charles. Bisa? Enggak bisa. Betul enggak? Kita lihat kambing semua mukanya sama loh. Warnanya Mbak, iya taruh loh warnanya. Bisa kita hafal tuh 100. Ini corak hitam, titik hitam ini siapa namanya kemarin? Bedu. Tapi gembala yang baik, dia memanggil domba-dombanya name by name. Nama per nama. Karena di mata Tuhan, setiap orang adalah seseorang yang punya nama, punya cerita. Waktu saya melihat ini, wow, saya tersentuh sama Tuhan. Saya tersentuh. Tuhan berarti mempertimbangkan saya. Tuhan mempertimbangkan kamu. Coba bilang ke kiri kanan kita, kamu berguna untuk Tuhan. Wow. Luar biasa. Betul ya? Itu kan tadi kamu berguna. Sekarang kamu bilang ke sebelah kamu, saya berguna untuk Tuhan. Kita lanjutin. Tadi Esra 2, sekarang kita lanjut ke Esra 3. Esra 3 di sana kita udah belajar dari pendeta Andre kemarin. Langkah pertama sebelum mereka berbuat apa-apa ya membangun mezbah. Itu yang mereka lakukan. Saya tertusuk sekali dengan apa yang mereka lakukan ini. Mereka nggak mikir apa segala macam bangun ini enggak. Bangun mezbah. Ini langkah pertama. Dan saya buat campaign di ministry Merit Timur ya. Untuk kita sama-sama melakukan ST40. Ini bukan grup penyanyi itu ya. ST40. Apa maksudnya? ST40 adalah saat teduh 40 menit. Loh kok cuma 40 menit? Kita semua diberi waktu yang sama oleh Tuhan, sama-sama 24 jam, betul? Kalau 24 jam dijadiin menit itu ada berapa? 1440 menit. Kalau kita kasih 1400 untuk Tuhan, kalian oke? Kapan tidurnya bro? Kapan kerjanya? Betul nggak? Ya udahlah, idealnya berapa? 40 menit. 2 digit terakhir. 40 menit untuk apa? Saat teduh, dengar Tuhan. Minim banget, silahkan Anda tambahin. Tapi ini minimalnya. ST40, ngapain? Kita saat teduh, saat itu bicara waktu, teduh itu bicara suasana. Waktunya kita udah temuin, sekarang letakin 40 menitnya di mana kamu merasa teduh. Supaya tidak terganggu, istri kamu manggil-manggil, Hani, bantu dulu lah. Nah itu jangan. Di waktu itu berarti bukan teduh. Saatnya udah dapat, teduhnya letakinnya di mana?
Silakan Anda letakin jam 6 pagi. Berarti jam 6 adalah waktu teduh kamu. 40 menit Anda di sana. Ini adalah prime time kita dengan Tuhan. Kita pengen dengar Tuhan. Karena berdoa itu saya bicara Tuhan mendengar. Tapi bersaat teduh itu adalah Tuhan yang berbicara. Saya yang mendengar. Amin. Dan saya semangat sekali karena mereka memulai dengan membangun mezbah. Ini bukan rumah saya. Tapi tahun 90 kami sekeluarga dari agama yang berbeda, bukan Kristen. Saya orang pertama yang datang ke gereja, dibawa sama satu orang Ambon. Saya sangat berterima kasih sama orang Ambon. Ya, teman sekolah saya masih SMP kelas 3 tahun 90. Saya dibawa ke sini dan Wan ikut yuk ke gereja katanya. Dan akhirnya saya datang ke sini. Saya datang ke sini. Rumah ini kemarin waktu saya Imlek pulang, baru bulan lalu, saya foto. Inilah tempat di mana saya diperkenalan dengan nama Yesus. Ukurannya kecil, atasnya seng. Ini yang sekarang ini seng ya. Waktu itu jaring kawat kayak kandang ayam itu. Yang begini-gini itu. Sangat minimalis ya. Dan sangat sederhana. Tidak ada kemewahan di sana. Tidak ada infrastruktur yang menarik. Yang hadir pun cuma beberapa orang karena kami tinggal di kawasan yang sangat minoritas di sana. Dan di sanalah saya pertama kali mendengar tentang Yesus. Dan saya banyak terharu dengan Tuhan. Ya, hari ini saya sangat bersyukur karena keluarga saya bisa membawa koko saya sendiri menjadi murid, mama saya bisa jadi murid ya. Dan ya kita sekeluarga akhirnya bisa menjadi Kristen. Tapi semua ini bermula di sini. Dan saya mengucapkan salam kepada teman-teman saya di medsos, dimanapun kalian berada, teman persekutuan saya ini. Mari giatlah untuk Tuhan. Karena saya pun sedang melakukan itu, saya bilang. Tapi di sini saya berasa saya merasakan pertumbuhan pemahaman saya tentang Kristus. Meskipun kita di masa yang cukup keras di sana. Ya, saya ingat sekali suatu masa pendetanya berkhotbah tentang jangan pernah mendengar lagu Michael Jackson. Karena kalau kasetnya dibalik itu akan nyembah setan. Waktu itu masih BASF itu. Yang kalau muternya pakai pulpen. Pernah mengalami? Oh senasib kita, sejaman. Ya, oh udah sampai ujungnya. Tahu nggak? Akhirnya saya orangnya sangat kritis. Begitu saya dengar gini, enggak. Saya penasaran. Dan saya beli kaset Michael Jackson. Dan saya balik pitanya. Waktu saya balik pitanya, ternyata betul. Bunyinya begini. Apa itu nyembah setan? Saya coba Paul Anka. Buka balik lagi pitanya. Coba kaset yang lain. Wah semuanya begini kagak betul ini. Hati-hati. Jangan mengenal Tuhan dari orang yang bilang di atas mimbar. Kita sendiri harus punya pengalaman bersama Tuhan. Esra pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Pada hari pertama bulan ke-7 bangsa Israel kembali memberikan persembahan kepada Tuhan. Meskipun saya pakai versi mudah dibaca. VMD. Saya kasih tahu juga, aduh banyak ayat-ayat Alkitab kurang paham saya, kurang mengerti. Simple, memang baca Alkitab itu seperti makan. Kalau Anda makan, Anda lapar, baru makan 2 suap, kena tulang, kegigit tulang. Apakah Anda akan berhenti makan? Tidak. Pinggirin tulangnya, lanjutin makannya. Sama dengan baca Alkitab. Baca nggak mengerti, jangan berhenti. Pinggirin, tanya waktu kumpul grup. Ini maksudnya apa? Tapi habis itu lanjutin makan.
Nah, VMD ini membantu untuk lebih paham. Karena bahasa ini memakai kata meskipun bait Tuhan belum dibangun kembali. Mereka memulai penyembahan kepada Tuhan meskipun belum aman dan belum mapan. Kita mau menyembah Tuhan kapan? Kalau udah mapan. Saya mau melayani Tuhan kalau udah mapan, kalau udah aman, kalau udah nyaman. Atau kita mau enggak melayani Tuhan, menyembah Tuhan meskipun situasi belum aman. Karena mereka tuh belum merasakan keamanan loh. Mereka merasakan rasa takut di sana. Dan kalau nyaman, situasinya nggak nyaman, mapan apalagi. Ini bukan mapan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bangunan ini tidak berbeda, hanya penutup seng ini diganti karena waktu itu kawat. Nggak mapan. Tapi saya sangat bersyukur saya mengenal agama Kristen di tempat itu. Diajarkan mazhab yang begitu keras, kita nggak boleh dengar lagu yang namanya lagu sekuler. Iya, tidak ada nonton film, tidak ada ini, tidak ada itu, penyembahan aja ajarannya. Ya, dan hampir tiap hari kita dilemparin orang, karena kalau kita penyembahan lama, disinilah saya berasa bisa memahami orang-orang yang teraniaya. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk ke Esra pasal yang keempat, ayat yang kedua. Maka mereka mendekati Jerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu. Ini relevan sekali dengan kalau kita baca Hagai 2 ya. Ini adalah orang-orang najis yang coba ikut campur, mau membangun. Dan Tuhan gak mau pembangunan jadi tidak murni karena ada orang-orang dari mantan suku Israel mungkin ya. Dari jajahan Asyur yang berada di situ yang mungkin balik ke situ. Itu dari pecahan dari kerajaan utara. Karena yang balik itu dari kerajaan selatan. Bayangin ya. Tuhan sendiri gak suka adanya pencampuran. Tuhan mau kalau kita mau melayani dengan hati yang murni. Jangan ada begini, jangan sampai pelayanan, ada juga yang bahkan orang melayani kenapa? Melayani untuk menutupi dosanya. Wow, itu parah banget itu. Ya. Jangan sampai ada di dalam kehidupan kita. Kita mau melayani untuk menutupi dosa. Itu fatal sekali. Atau kita melayani tapi hati kita belum beres. Jangan. Kalau kita lihat di sini, iblis merasuki mereka bukan dengan konfrontasi loh. Iblis merasuki kita bukan dengan konfrontasi, tapi dengan kompromi. Ayolah, kami ingin ikut membangun. Ini kompromi banget. Seandainya mereka terima aja. Wow. Tuhan gak akan sertai. Kenapa? Karena pembangunan jadi tidak murni. Tahu gak Bapak Ibu Saudara-saudari? Iblis sudah upgrade dan renovate. Ya, iblis itu gak lagi dengan sama. Mereka udah berinovasi. Ya kalau iblis datang dan wajah seram, gigi bertaring, mata merah, hidungnya keluar asap, kerahnya berdiri. Semua juga tahu dia iblis. Gak mau kita deketin, betul gak? Tapi iblis lihat di Alkitab bagaimana cara iblis merasuki orang-orang. Selalu dengan kompromi. Merasuki Adam dan Hawa dengan kompromi. Betul? Masuk ke Yudas dengan kompromi. Bahkan dikatakan di kitab Petrus, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Dia cari sisi di mana kita bisa kompromi dengan dia. Mungkin sisi yang kuat kita bisa menang, tapi jangan kita berpikir iblis itu mudah menyerah. Kalau di dalam kamus, kalau iblis buat kamus, satu kata yang tidak ada di dalam kamusnya, yaitu kata menyerah. Makanya iblis waktu mencoba Yesus,
Iblis mundur untuk menunggu waktu yang tepat. Dia akan datang kembali dengan tantangan yang berbeda, gagasan yang berbeda, inovasi yang berbeda, ujian yang berbeda. Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hati. Ini yang coba mereka lakukan. Bayangkan kalau mereka terima aja. Oke, ya udah membantu apa? Ya udah nih semennya dari saya. Ya udah nih tenaga ininya saya yang buat. Mungkin bisa aja mereka berpikir gini, wah bagus juga nih. Kalau ada yang bantu kan pembangunan lebih cepat, betul nggak? Hati-hati. Kadang-kadang iblis mencoba kita untuk lebih instan. Padahal tidak betul. Mari kita lihat ke hidup kita. Apa yang sudah mulai kita kompromi hari ini? Ada nggak sesuatu dalam hidup kita yang sudah mulai kita kompromikan? Kita tidak lagi murni. Karena hati tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tidak ada barometernya di kepala kita yang nampak bagaimana keadaan situasi hati kita. Makanya kita butuh yang namanya pembimbingan, butuh jemaat, betul nggak? Untuk apa? Untuk terus menerus memoles kita, membentuk kita, mengikis kita supaya kita punya hati yang baik. Jangan sampai kita gini. Seperti domba di serigala berbulu domba. Hari Minggu semua orang kelihatannya baik loh. Makanya berhenti menilai orang hanya di hari Minggu. Karena di hari Minggu semua serigala menjadi domba. Betul nggak? Saya pernah diberi kesempatan memimpin jemaat di Manado. Ya, dan Manado adalah kota, mungkin 1000 gereja kali. Dia bisa di sini gereja, depannya gereja, di sampingnya gereja. Betul nggak? Tapi waktu saya di sana, saya justru bisa melihat bagaimana saya bisa terjebak menjadi ini. Dan saya melihat orang juga banyak menjadi seperti ini. Menjadi serigala yang berbulu domba, hanya berubah di hari Minggu. Saya mengasihi kita semua di sini. Jangan sampai kita menjadi seperti ini, brother sister. Iblis bisa memperalat kita. Ya, hal-hal yang kita kompromiin, kita tutupin dengan bulu-bulu domba. Tapi hati serigala masih di dalam. Dan kita mau melayani Tuhan dengan situasi hati itu. Jangan dibiarkan. Amin. Kita lanjutin. Kalau tadi kan di Esra 3 ayat 6 dikatakan mereka memulai penyembahan kepada Tuhan meskipun belum aman dan belum mapan. Statement mereka adalah mulai aja dulu, betul enggak? Tapi di Esra 4 ayat 4 dikatakan maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Yang tadinya mulai aja dulu berubah menjadi nanti aja dulu. Mereka mulai menghentikan pembangunan rumah Tuhan. Kalau tadi meskipun belum aman, justru sekarang mereka berhenti karena belum aman dan belum mapan. Saya menghargai orang-orang yang melayani dengan keadaan yang situasi-situasi yang tidak mudah ya. Kemarin contoh ya, misalnya akhir-akhir ini kan jalanan sering macet ya. Betul ya? Dan saya melayani tim kedukaan. Waktu saya mau melayani tim kedukaan, waduh saya pergi menuju ke tempat itu 3 jam. Jalanan macet, dan saya mengeluh. Udah panas di luar, panas hati saya. Bensin, saya lupa isi bensin. Kayaknya harus ganti mobil listrik kayaknya. Kayak Pak Rebi kayaknya.
Kayak Pak Prengki kayaknya harus ganti mobil listrik. Nah bensin lupa isi. Sampainya di jalan tol. Wah saya baru lihat mati. Udah garis yang paling akhir dan udah mau nyaris habis. Langsung saya keluar, saya cari pom bensin, saya matiin AC. Biar cari pom bensin saya nggak tahu jalan daerah sana. Waduh jauh nggak nih pom bensinnya? Udah panas di luar, panas di hati, AC mati. Wow, makin saya dongkol hati saya. Apa ini begini. Sampai di sana, selesai acara, saya mengajak beberapa saudari pulang. Karena tinggalnya sama-sama Jakarta Timur. Dan saya tanya, kalau tadi nggak ikut saya, kalian akan naik apa? Oh, kami naik Jatlingko bro. Kami naik kereta api bro. Oh tadi kalian sering kalau pelayanan ini? Iya bro, kami sering naik Jatlingko. Kadang-kadang nunggu Jatlingko lama, naik kereta api, panas, padat. Saya langsung gak mau ngeluh lagi. Ternyata banyak yang lebih susah. Tapi punya hati yang mau melayani. Situasi belum mapan tapi mau melayani. Tepuk tangan buat mereka. Saya bangga dengan satu pasang di ministry saya, namanya Bro Guna. Sesuai namanya dia sangat berguna. Dia hanya mungkin pekerjaannya ya, mungkin kita berpikir siapa ya, dia nge-grab, ojol, narik mobil. Situasi nggak mudah, keadaan belum aman dan mapan. Apalagi dikatakan nyaman, belum. Tapi yang saya hargai adalah setiap study, dia mau ikut sit in. Dia pergi ke pinggir, di mobil ya. Dia pergi ke pinggir secara online dan dia nyimak. Dia ikut sit in. Ada masa kalau offline pun dia kejar. Tinggalnya di mana? Cilengsi. Study di mana? Romangun. Kadang-kadang gini, kita study, kita kasihan juga, aduh bro kamu pulang duluan gak apa-apa pak, lanjut aja ikut study sampai selesai. Ada beberapa orang yang kita studyin yang udah jadi murid juga ya, itu dia yang ikut sit in. Dan lucunya gini, setiap udah malam, dia udah selesai study baru dia buka aplikasinya, tak, dan selalu dapat orderan yang searah pulang dengan Cilengsi. Ya. Luar biasa Tuhan, betul ya? Luar biasa. Dan kemarin saya juga tertusuk dengan istrinya, namanya Anggi. Istrinya Bro Guna. Jadi suami istri ini benar-benar berguna. Anggi ini mereka berjuang dalam kehidupan mereka, belum dikaruniai anak, segala macam. Banyak hal yang belum mapan dalam kehidupan mereka. Tapi walaupun rumah di Cilengsi bukan alasan untuk berhenti melayani. Anggi terlibat dalam pelayanan tim kedukaan. Sewaktu mereka melayani tim kedukaan, karena terlalu jauh Anggi titip motornya. Titip motor di daerah sana dan dia naik TJ atau kereta api ke daerah-daerah Jakarta sini. Pulangnya malam. Jam 10 malam, waktu dia pulang jam 10 malam, dia sampai ke tempat penitipan sepeda motor jam 11:40 malam. Waktu dia mau pulang, karena udah terlalu malam, agak khawatir juga dia. Di jalan dekat Cilengsi itu ada mobil tronton yang panjang itu, jalannya kayak bebek katanya. Aduh mau dilewatin dia khawatir. Perempuan kan, nyalinya juga mungkin perlu dipertimbangkan. Tapi begitu dia mau lewat ada mobil. Nah satu masa kosong. Dia lewatin tronton itu dari jauh sana sepeda motor lewat. Nggak ada gangguan sebenarnya. Karena jalan cukup luas untuk sepeda motor dua. Tapi di persimpangan pas berpapasan dengan sepeda motor itu dia meludahi muka saudari kita. Mukanya kena ludah. Dan dia nggak ngeluh, cuman dia sharing aja kepada istri saya. Bu Umi, saya mau buang sampah nih, perasaan saya.
Saya gini-gini mengalami ini. Dia bukan mengeluh, tapi dia mengatakan, dia nutup dengan seperti ini mungkin perasaan Tuhan Yesus melayani kita tapi diludahi. Ada banyak kisah-kisah orang-orang yang mau melayani. Keadaan belum aman, belum nyaman, dan belum mapan. Tepuk tangan buat mereka semua. Lebih meriah lagi dong. Bapak Ibu Saudara-saudari, percaya enggak bahwa semua itu diperhatikan Tuhan loh? Tapi sayangnya di Esra 4 ayat 24, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem. Dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Lihat akhirnya mereka terhenti juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Semangat di awal. Tapi akhirnya terhenti juga. Makanya seorang yang beribadah itu rumusnya kan rutinitas ditambah antusias. Karena kalau orang rutin doang gak ada antusiasnya. Akhirnya jadi kebiasaan doang datang gereja. Tapi hatinya kosong, jiwanya kosong. Saat teduh cuman ya melayani, melayani. Tapi sebenarnya gak ada jiwanya lagi. Antusiasnya hilang. Nah ada juga orang antusias, semangat, tapi impulsif. Gak rutin. Semangat, kendor. Semangat, kendor. Harusnya gimana? Ibadah yang benar tuh rutinitas ditambah antusias. Nah mereka semangat di awal. Iya gak? Disuruh pulang semangat. Tapi begitu dapat tantangan mereka berhenti. Iblis tidak menyuruh kita lakukan yang salah loh. Dia menyuruh kita menunda lakukan yang benar. Hari ini saya sangat percaya juga. Mungkin waktu kita selepas dari khotbah saya ini. Tuhan akan melembutkan hati kita melalui firman Tuhan yang saya bagikan. Tapi kalau enggak buru-buru kita cetak hati kita, mengeras lagi nantinya. Buat keputusan, apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan. Kita mau jadi roti yang terpecah untuk Tuhan. Menjadi anggur yang tercurah untuk melayani Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Amin. Kita masuk poin saya yang pertama. Ini masih poin yang pertama ini. Hagai 1. Karena ini kisahnya relevan banget ya. Terkonek dengan Esra 4 dengan Hagai 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Joshua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, 2 poin saya. Poin saya yang pertama adalah glow. God loves our work. Tuhan suka dengan pelayanan kita. Tuhan itu akan memperhatikan pelayanan kita. Dan Tuhan tidak suka kalau kita berhenti melayani Dia. Amin. Apa yang terjadi? Mereka berhenti. Dan apa yang mereka buat? Mereka berhenti membangun rumah Tuhan. Dan mereka sekarang membangun rumah mereka sendiri. Wow. Mereka membangun impian mereka. Mereka membangun cita-cita mereka. Mereka membangun keluarga mereka. Mereka membangun materi, keuangan, kesehatan, segala macam. Bukankah Tuhan berperan dalam semua hal? Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan memperhatikan kita. Siapa yang dihormati Bapa? Mereka yang melayani Tuhan. Betul? Tapi apa alasan mereka berhenti? Ini alasan mereka berhenti. Pertama, mereka ketakutan. Habis itu mereka kehilangan tujuan. Ingat tujuan mereka dipulangkan? Tujuan mereka dipulangkan adalah untuk membangun rumah Tuhan.
Tapi hari itu mereka membangun impian mereka sendiri. Di kitab Efesus dikatakan kita ini buatan Tuhan yang hidup untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kesuksesan saya, kesuksesan Bapak Ibu Saudara-saudari, brother dan sister di sini adalah ketika kita melakukan pekerjaan atau job desk yang Tuhan sudah sediakan. Job desk buat Iwan itu berbeda. Job desk buat Bro Frankie berbeda. Job desk dengan buat Bro Charles berbeda. Jadi kita masing-masing di sini punya job desknya yang Tuhan sudah siapkan. Tujuannya sama, mempermuliakan Tuhan. Nah, kesuksesan saya adalah ketika saya melakukan yang Tuhan sudah titipkan buat saya. Ada pekerjaan yang Tuhan sudah titipkan. Jangan sampai kita kehilangan tujuan. Apalagi tidak tahu mau buat apa. Nah, mungkin bisa aja ada alasan orang di sini gini, ya saya belum melayani Tuhan dan ya saya juga nggak ngerti mau buat apa. Silakan Anda hubungi pembimbing Anda. Do something untuk Tuhan. Berpikir sudah cukup memberi, ya saya sudah lama lah di jemaat ini, saya sudah 20 tahun. Ada juga yang begini, ya saya sudah lama lah, saya sudah 2 bulan di jemaat ini. Mungkin Anda sudah lama jadi murid, no problem. Kapan kita berhenti? Ada orang bertanya sama saya waktu saya berbagi saat teduh. Pak Iwan, kapan Tuhan berhenti membentuk saya? Kalau kitab Galatia 4 ayat 19 mengatakan, Tuhan membentuk kita sampai rupa kita mirip dengan Kristus. Berarti kamu belum mirip dengan Kristus. Kalau sudah mirip, berhenti Tuhan bentuk kamu. Itu aja. Apalagi menyerah dengan tantangan yang ada, membandingkan dengan orang yang salah. Oh, kita udah siap melayani, giat melayani, terus kita membandingkan dengan orang yang gak melayani. Dia kan murid Yesus juga, gak melayani. Toh sama-sama ke surga. Buat apa? Saya gak tahu ya. Bagaimana situasinya di surga? Nanti kapan-kapan mungkin harus ada yang menjelaskan. Tapi saya sangat percaya, gambaran kalau orang diberi laba 2, untungnya 2, Tuhan percayakan 2. Ya maksudnya sesuai dengan yang dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Artinya mungkin saya nggak tahu di surga seperti apa. Saya sangat percaya memang semua diselamatkan. Tapi akan berbeda dengan orang yang melayani. Karena mahkota kemuliaan contohnya hanya diberikan kepada orang yang melayani domba-dombanya. Itu kan kitab Petrus bilang, ketika gembala yang agung akan memberikan mahkota kemuliaan jika kita menggembalakan domba-domba Tuhan. Amin. Ada yang mungkin dapat mahkotanya 1. Ya saya nggak tahu, kalau kita di sini aja, kita pengen rumah kita semakin besar di dunia ini, betul nggak? Rumahnya sempit mau? Nggak mau kan? Apalagi di surga. Sedangkan di dunia ini yang hidupnya sementara aja kita pengennya tinggal di istana. Saya tidak tahu seperti apa gambarannya. Tapi yang pasti Tuhan akan memperlakukan kita berbeda. Tinggal dalam kemalasan dan juga kenyamanan. Saya nggak tahu apa alasan kita berhenti. Sampai 2 kali di kitab Hagai 1 ayat yang ke-5 dan ke-6 Tuhan katakan perhatikan keadaanmu. Saya mau mengajak jemaat, mari kita perhatikan keadaan kita, situasi hati kita. Dan ingat, Tuhan memperhatikan pelayanan kita. Maka sekarang di Hagai pasal yang kedua ya, kita baca. Hagai pasal 2 ayat 16 dan 17 Anda baca di rumah, karena Tuhan mengatakan di sana, ini yang terjadi kalau kamu tidak membangun rumah Tuhan. Dan ayat 18-19, ini yang terjadi kalau kamu membangun rumah Tuhan. Dan pemisahnya di ayat yang ke-15, saya akan baca. Maka sekarang perhatikanlah, mulai kapan? Mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditarik orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan.
Anda tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang akan membedakan itu adalah ketika mereka meletakkan batu, ketika mereka melayani, membangun rumah Tuhan, keadaan mereka berbeda. Jadi pemisahnya di sini. Pemisahnya adalah di ayat 15. Apa yang terjadi di ayat 19, ayat 18 dan 19? Ayat 18. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan 9. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Jemaat yang baca yang saya bold itu. Kapan berkat Tuhan datang? Mulai waktu mereka meletakkan batu. Mulai mereka membangun, Tuhan berkati hidup mereka. Jadi selain glow, poin saya yang kedua adalah grow. God rewards. Tuhan itu memperhitungkan kerja kita. Tuhan memperhitungkan pelayanan kita. Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Saya boleh dapatkan amin jemaat? Jadi mari kita ingat, saya mau meninggalkan glow dan grow untuk jemaat. Mari kita jadi jemaat yang giat melayani Tuhan. Yang mau terlibat dalam membangun rumah Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Pasti ada. Karena Tuhan menitipkan job desk-nya dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup jadi murid. Saya mau mengajak kita semua di sini bukan skip, bukan nunjuk orang, tapi nunjuk ke diri kita sendiri. Dimulai dari saya. Saya percaya bahwa Tuhan memperhatikan pelayanan kita. Dan Tuhan memperhitungkan pelayanan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau dia mengatakan, ketika kamu meletakkan batu pertama untuk membangun rumahku, aku akan memberkati kamu. Amin. Semoga ini bisa membantu kita. Mari kita satu hati, kita berdoa.